Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, ya wanita khususnya yang memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur, yang kurang normal mungkin teman-teman berpikir, ya yang baik yang sedang ingin punya anak ataupun yang belum punya anak ya, yang masih remaja, yang dewasa. Nah, mungkin teman-teman berpikir ya, apakah nanti bisa hamil nih dengan siklus menstruasi yang kurang teratur ini, yang tidak teratur? Apakah bisa cepat hamil nih dengan siklus yang seperti itu? Nah, jadi muncul anggapan-anggapan yang tidak pasti ya, yang muncul di pikiran teman-teman. Nah, kira-kira bagaimana dengan siklus menstruasi tersebut? Nah, kalau seandainya siklus menstruasi yang teratur, yang 28 hari, ya biasanya kalau 28 hari kan hari ovulasinya itu gampang ditentukan ya, kurang lebih hari ke-14 ya masa ovulasi. Nah, bagaimana kalau seandainya siklus menstruasinya tidak teratur? Nah, pada video kali ini kita akan membahas siklus menstruasi tidak teratur apakah tidak subur. Nah, jadi ya daripada teman-teman penasaran ya, jadi teman-teman banyak yang DM ke saya, kemudian chat ataupun tulis di kolom komentar YouTube tentang, "Dok, siklus menstruasi saya tidak teratur, nggak 28 hari, apakah bisa hamil? Apakah saya tidak subur? Apakah nantinya ada masalah ketika saya sudah berkeluarga?" Nah, jadi video ini semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah menanyakan pertanyaan itu ke saya. Teman-teman yang siklus menstruasinya teratur yang 28 hari tadi, ya itu mungkin akan memiliki kesempatan kurang lebih sebanyak 11 sampai 13 ya, sampai 13 siklus menstruasi tiap tahunnya, dan juga memiliki peluang 13 kali ya, 13 kali untuk hamil. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya siklus menstruasinya tidak teratur ya, tidak 28 hari, ya mungkin akan lebih sedikit ya peluang untuk hamil, karena ovulasinya itu tidak pasti. Jadi teman-teman mungkin akan sedikit kesulitan ya untuk menentukan kapan nih kira-kira saya ovulasi. Nah, kalau seandainya sulit menentukan ovulasinya kan ya agak sulit memang untuk hamil. Dan yang perlu digarisbawahi bukan berarti tidak bisa hamil ya, cuman memang ada masalah yang teman-teman nggak memungkinkan. Nah, tetapi di video ini nanti akan saya kasih tip-tipnya ya, supaya memudahkan teman-teman untuk menentukan ovulasi. Dok, apa yang dimaksud dengan siklus menstruasi tidak teratur? Nah, jadi teman-teman, siklus menstruasi memang umumnya 28 hari. Tetapi ketika siklus menstruasi teman-teman 21 hari sampai 35 hari, yaitu dikategorikan siklus normal ataupun 28 hari plus 7 minus 7, ya artinya 21 sampai 35 hari itu masih dikategorikan siklus yang normal. Kalau di luar itu misalkan lebih ya 36, 37 berarti nggak normal lagi ya. Ataupun lebih pendek misalkan 19, 20, yaitu juga tidak normal. Nah, kalau teman-teman siklusnya 21 sampai 35 hari itu siklus normal. Nah, kira-kira teman-teman siklusnya yang mana? Silakan tulis di kolom komentar. Nah, untuk teman-teman ya, siklus menstruasi dikategorikan tidak beraturan itu kalau seandainya tiap bulannya bervariasi. Kadang bulan ini 23 hari, bulan besok 25 hari, bulan besoknya lagi 30 hari ya, tidak beraturan seperti itu. Ya, itu dikategorikan siklus menstruasi teman-teman tidak teratur, tapi masih normal, cuman tidak teratur. Misalkan teman-teman memiliki masalah stres atau karena sedang sakit ataupun karena hormonal, yaitu siklus menstruasi bisa memanjang, bisa memendek. Kalau seandainya dalam waktu 1 tahun itu ada 1 sampai 2 siklus yang
bervariasi itu teman-teman jangan khawatir ya, itu biasa ya. Kalau wanita ya siklusnya 1-2 bervariasi itu biasa. Tapi kalau memang tidak teratur terus ya, bervariasi terus tiap bulannya, ya sebaiknya teman-teman berkonsultasi ke dokter untuk diperiksa ya, jadi ada apa sebenarnya. Nah itu jauh lebih baik. Dok, siklus menstruasi tidak teratur apa mempengaruhi kehamilan ataupun apa mempengaruhi untuk hamil? Nah jadi teman-teman ya, untuk hamil itu harus ada sel telur, harus ada sel pria ya, ketemu ya terjadi pembuahan. Nah kalau seandainya teman-teman siklus menstruasinya tidak teratur ya, bervariasi, itu kan menunjukkan kalau seandainya teman-teman berovulasinya itu nggak konsisten atau ada masalah tertentu, tidak berovulasi sama sekali. Nah ini yang jadi masalah. Nah kemudian kalau teman-teman ovulasinya itu bervariasi, tidak menentu ya, ini akan sulit menentukan masa subur. Jadi peluang hamil juga akan menurun. Tetapi bukan tidak bisa hamil. Ini hanya masalah teman-teman sulit menentukan masa subur. Jadi jawabannya itu memang ada pengaruhnya ya, antara siklus menstruasi yang tidak teratur dengan peluang hamil. Dok, tip meningkatkan peluang hamil untuk siklus menstruasi yang tidak teratur. Nah, jadi teman-teman, ya kalau teman-teman siklus menstruasinya tidak teratur ataupun yang teratur ya, itu memang harus meningkatkan nutrisi ataupun gizinya. Ya, konsumsi makanan-makanan yang bisa meningkatkan kesuburan ya. Kalau perlu konsumsi suplemen-suplemen ataupun vitamin yang bisa meningkatkan kesuburan ya, vitamin ataupun suplemen ya sebelum masa kehamilan. Jadi memang harus dipersiapkan dan juga harus merubah pola dan gaya hidup yang lebih sehat. Nah video-video saya sudah ada saya bahas ya, tinggal teman-teman tonton tentang promil ataupun program hamil. Nah jadi ketika teman-teman mempersiapkan sebelum kehamilan, ini akan jauh lebih baik ya. Ini akan juga menunjang ketika hamil nanti ya, kemudian juga masa pertumbuhan bayi di dalam kandungan ya, karena teman-teman sudah mempersiapkan nutrisi ataupun gizinya. Dan saya ingatkan lagi untuk merubah pola hidupnya ya, misalkan yang obesitas itu untuk menurunkan berat badan ke ideal, berat badan yang kurus itu untuk dinaikkan ke ideal. Nah maka ini akan meningkatkan peluang teman-teman untuk siklus menstruasinya lebih teratur, yang meningkatkan peluang teman-teman hamilnya jadi lebih mudah ataupun lebih cepat. Kemudian langkah berikutnya yang paling penting adalah teman-teman harus bisa menentukan kapan teman-teman masa suburnya. Nah inilah tip-tipnya ya, kalau seandainya teman-teman bisa menentukan masa subur ya, teman-teman itu berhubungannya dengan pasangan itu akan jauh lebih konsisten, artinya lebih tepat waktu. Oh ini masa suburnya. Nah disitulah akan dikerjakan. Dok, bagaimana cara mengetahui ovulasi untuk siklus menstruasi yang tidak teratur? Nah jadi teman-teman ada beberapa cara untuk mendeteksi ataupun melacak ya masa subur teman-teman ya, melacak untuk ovulasi teman-teman dengan berbagai cara ya. Di antaranya yang pertama itu menandai kalender. Nah jadi teman-teman bisa menandai kalender ya, misalkan tiap bulannya teman-teman tandai ya, kapan teman-teman menstruasi, kapan teman-teman selesai menstruasi ya, kapan mulai menstruasinya. Nah ini akan berguna ya, akan berguna untuk teman-teman nanti menentukan masa suburnya. Misalkan ya bulan ini siklusnya 25 hari dan misalkan tiap 2 bulan siklus menstruasi teman-teman jadi 32 hari ya, ataupun 33 hari. Nah ini akan memudahkan teman-teman. Dan juga ketika teman-teman menandai kalender ya, ini juga penting untuk merekam jejak siklus teman-teman. Jadi ketika teman-teman berkonsultasi ke dokter ya, ini penting ya, oh ternyata siklusnya seperti ini. Nah itu akan jauh lebih penting. Nah jadi yang sedang merencanakan kehamilan ataupun yang belum menikah pun ya, saya harap teman-teman bisa menandai kalendernya. Itu nggak ada salahnya, karena teman-teman nanti bisa menentukan hari H ovulasi ya, masa suburnya. Dan kemudian tadi ya, rekam jejak siklusnya juga akan lebih teman-teman kenali. Cara yang kedua, cek lendir rahim.
Nah, kalau teman-teman selesai menstruasi, lendirnya ini nggak ada lagi ataupun tiada. Nah, ketika teman-teman mau mendekati masa ovulasi, ya lendirnya ini akan lebih banyak. Nah, saat ovulasi, ya lendirnya akan transparan, ya elastis seperti putih telur. Nah, saat masa paling subur teman-teman, ya lendirnya ini akan lebih berwarna terang, ya berwarna terang, licin, ya lebih elastis. Nah, seperti itu ya untuk menentukan masa ovulasi. Nah, bisa pakai cara cek lendir juga. Cara yang ketiga, cek suhu basal tubuh. Nah, teman-teman menggunakan termometer basal digital. Nah, teman-teman memang harus rutin ya, konsisten setiap hari itu untuk mengecek suhu basal tubuh teman-teman. Cara mengeceknya itu ketika teman-teman bangun tidur itu harus dicek ya. Jangan sampai setelah teman-teman bergerak, beraktivitas ataupun bangun tidur, beranjak dari tempat tidur baru dicek, itu nggak boleh. Memang ketika bangun tidur langsung dicek. Nah, kalau seandainya suhunya ada lonjakan, ya ini berarti bisa menandakan kalau seandainya memang itu teman-teman sedang ovulasi. Cara yang keempat itu tes urin ya. Nah, teman-teman ini di apotek itu sudah banyak yang menjual alat tes kesuburan, yaitu bisa dicek melalui urin ya. Nah, di video saya juga pernah saya bahas tentang alat cek kesuburan bagi wanita. Nah, ini bisa menandakan ya kapan teman-teman masa suburnya ya. Nah, ini juga akan lebih memudahkan ketika teman-teman sedang program hamil ataupun promil ataupun yang sekedar ingin tahu ya kapan kira-kira masa subur ataupun ovulasi. Oke teman-teman, ya itu tadi penjelasan tentang siklus menstruasi tidak teratur apakah tidak subur. Jadi jawabannya kalau siklus menstruasi tidak teratur bukan berarti tidak subur ya, tetap bisa hamil, tapi memang teman-teman harus mengenali ya siklusnya, kemudian harus mengenali masa ovulasinya, ya harus mengenali periodenya, intinya seperti itu ya. Teman-teman bisa menggunakan cara-cara yang saya berikan tadi ya, untuk mengetahui kapan masa subur ataupun ovulasi. Nah, baik yang sedang program hamil ataupun yang promil itu jangan khawatir kalau memang siklus menstruasinya tidak teratur. Ya, tetap semangat, berpikir positif, lakukan kegiatan yang positif dan lakukanlah pola hidup sehat, makan makanan bergizi ya. Dan tonton terus video-video saya yang membahas tentang program hamil ataupun tips sehat lainnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Saya doakan yang sedang program hamil segera diberikan momongan ya, segera diberikan garis 2. Semoga lancar, semoga sehat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.